adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas cara kerja dari project yang udah kamu buat semua, yang namanya adalah blowing spinner. Wah, dia bisa berputar ya. Begitu kamu tiup. Nah, blowing spinner ini udah bisa semuanya, bisa muter belum blowing spinnernya? Kalau belum kita coba bareng-bareng ya. Jadi kita taruh di atas. Pastikan udaranya itu berasal dari atasnya. Jadi jangan miring begini, tapi dari atas. Lalu kalian tiup. Kalau emang susah, bisa coba berdiri. Lalu kita akan tiup. Pastikan udaranya mengenai si kelerengnya ya. Jadi si ini diarahkan ke tengah kelerengnya. Jadi diarahkan ke kelerengnya, bukan ke lubang-lubang yang ada. Jadi ke kelereng. Wah, jadi kasihkan main Kak Abdul. Nah, sekarang kita akan belajar apa aja yang bisa kita pelajari dari si blowing spinner yang ada dan kenapa dia kerjanya kayak gini. Untuk bisa memahami cara kerja dari si blowing spinner, kita harus memahami dulu sifat-sifat dari wujud benda yang ada di sekitar kita. Jadi, kenapa sih kita pakainya mulut? Kenapa sih kita harus pakai mulut sehingga mengeluarkan benda yang berupa gas, bukannya air, atau bukannya benda padat? Nah, untuk bisa mengetahui itu, Kak Abdul sudah punya percobaannya nih di sini. Ini adalah balon yang diisi dengan kelereng. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, balonnya diisi oleh kelereng. Ini nggak perlu diikat. Jadi bisa dilihat di sini, Kak Abdul nggak ikat atasnya, dan dia ya jadi tetap jadi kelereng. Kamu bisa lihat di sini kelerengnya keluar satu. Dia nggak jadi seperti balon, tapi dia menjadi seperti tumpukan kelereng. Karena memang benda padat adalah benda yang tidak akan berubah apapun bentuk wadahnya. Jadi mau wadahnya kotak, ya kamu masukin kelereng, bentuknya tetap kelereng. Mau wadahnya kayak balon, kamu masukin, ya dia akan keluar kayak gini, jadi seperti balon, tetap jadi seperti kelereng yang menekan-nekan balon ya. Jadi kayak totol-totol ya balonnya. Kalian boleh cobain juga ya di rumah, kalau punya balon, punya kelereng, coba deh kalian masukin. Ini adalah benda padat. Jadi makanya, dan ya dia sama-sama aja benda padat. Jadi partikelnya saling mengikat satu sama lain gitu. Jadi makanya kenapa benda padat itu tidak bisa kita gunakan untuk blowing spinner. Jadi benda padat itu karakteristiknya tidak mudah berubah. Dia tidak mudah berubah apapun bentuk wadahnya. Makanya dia tidak bisa kita pakai di blowing spinner. Bagaimana dengan yang namanya air? Nah, kalau air gimana kalau air? Kalau air atau cairan itu adalah benda yang bisa berubah sih. Tuh lihat nih, kalau misalnya kita isi air, dia bisa berubah bentuknya menjadi menyesuaikan. Jadi kalau misalnya bentuknya balon, dia bisa menyesuaikan, bisa berubah, bisa juga memiliki tekanan, tapi partikel-partikelnya itu tetap menjaga air untuk dekat satu sama lain. Jadi dia, kabel taruh di sini dulu. Jadi kalau air itu dia partikelnya tidak mudah terpisah. Nah, jadi kalau misalnya Kak Abdul misalnya buka ini ikatannya. Nah, kalau misalnya ini kita buka, ini dibuka begini, ini airnya tetap ada yang tertahan di dalam bentuk balonnya. Jadi tadi yang keluar hanya yang tadi penuhnya aja. Jadi keluar, tapi begitu sudah keluar, sampai di titik tertentu dia diam aja nih. Ini tetap ada isinya nih, tetap ada airnya di dalamnya. Dan dia akan tidak mudah terpisah gitu. Jadi dia pasti akan menjaga satu sama lain. Jadi membuat ya sampai wadahnya terpenuhin, habis itu udah. Yang keluar hanya yang bentuknya tadi tertekan saja oleh si balon. Tapi begitu sudah beres tekanannya, maka ya isinya akan tetap sama aja. Maka air tidak bisa kita gunakan, air atau cairan. Air atau cairan maka tidak bisa kita
gunakan. Cairan. Itu tidak bisa kita gunakan. Nah, bagaimana dengan yang namanya udara? Udara bagaimana? Kalau udara, ini kamu punya satu buah balon. Yang kalau misalnya kita tiup, sampai sini aja, lalu kabel tahan, maka udara tuh punya kesamaan seperti air, yaitu mampu mengisi sebuah wadah. Yang membedakan adalah partikelnya si udara itu maunya berpisah, tidak saling menjaga. Jadi partikel udara, partikel tidak saling menjaga. Jadi kalau si udara ini masuk di ruangan sempit, dia akan tertekan dan akan mengikuti wadahnya. Tapi kalau misalnya kita lepas sehingga terbuka, yang akan terjadi adalah dia akan pergi. Dia maunya pergi ke secepat mungkin pergi keluar dari wadah yang sempit itu. Itulah yang membedakan kalau tadi benda padat. Kalau tadi misalnya kabel punya benda padat ya kita buka, ya nggak mau, dia tertahan aja di sini. Paling keluar satu persatu, tapi nggak ada yang beda gitu. Dia nggak ada merasa tertekan, dia tetap ya gitu-gitu aja, kelereng ya jadi kelereng aja. Sama kayak gini, kalau tadi air memang mempunyai sebuah tekanan, tapi nggak gampang untuk berpisah. Tapi udara itu punya sesuatu tekanan, dia bisa menghasilkan tekanan, dan juga bisa kalau kita lepas, dia bisa pergi, punya tekanan, dia punya kekuatan, maka tadi balonnya jadi bisa terbang kemana-mana. Nah, prinsip itulah yang membuat kenapa kita menggunakan udara atau gas untuk melakukan pekerjaannya sih, untuk bisa menghasilkan proyek seperti blowing spinner. Karena satu yang pertama adalah dia selalu ingin bebas. Jadi kalau gas selalu mau bebas, maunya bebas, nggak mau tertekan. Nah, jadi kalau kita misalnya punya di sini, maka tadi kan kita memberikan gas, kita memberikan udara ke dalam si kelereng ini, ke dalam ruang yang ada di tengah ini. Tapi karena dia bawaannya mau bebas, dia akan mencari pintu keluar yang ada, secepat mungkin mencari pintu keluar. Jadi dia pasti, dan dia akan memenuhi si tabung yang ada di sini, tabung sedotan yang ada di sini, dia akan mengisi dan dia akan keluar. Dan keluarnya dia itu akan menghasilkan yang namanya tekanan. Nah, tekanan itulah yang akan membuat si spinner ini akan berputar. Jadi udara akan keluar dari sebelah sini dan keluar dari sebelah sini, dari udara yang kita masukkan itu akan keluar dari kanan kirinya, yang akan membuat si CD itu bisa berputar. Gitu. Jadi, dan yang paling penting lagi adalah kenapa tadi kabel juga bilang tiupnya di dalam kelerengnya ya, jangan di samping-sampingnya, karena kelereng itu akan memecah udara itu ke dalam bentuk yang lebih pas lagi. Jadi kalau di sini kita tadi punya CD, fungsi kelereng di tengah-tengah itu ada dua. Satu fungsinya sebagai membuat si spinner menjadi tidak seimbang. Jadi dia jadi nggak seimbang, bisa dilihat di sini dia jadi nggak seimbang. Dia nggak diam gitu aja, tapi dia jadi tidak seimbang. Lalu dia membagi di sini, di ruangan ini, dia membagi ke dalam dua buah arah tekanan. Jadi setiap udara yang masuk dari sini itu akan terpecah ke dalam dua tekanan ini. Akan terpecah oleh si kelereng yang merupakan benda padat. Jadi begitu udara masuk dari atas, maka akan terpecah menjadi dua, lalu akan keluar ke masing-masing ini dan memberikan tekanan. Contoh tekanan tadi adalah yang tadi, kalau balon kita tiup,
Lalu kita lepas, maka dia akan memberikan tekanan. Itu yang namanya tekanan dari si udara. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang si blowing spinner. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas dari apa yang tadi Kak Abdul jelaskan, jangan ragu ya untuk langsung bertanya kepada tim Diro, atau kamu bisa list dulu pertanyaannya untuk kamu nanti sampaikan dan kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Nah, sekarang main lagi yuk blowing spinnernya sambil lihat, ingat-ingat lagi apa yang tadi Kak Abdul bilang, lalu lihat, oh iya, ini yang terjadi dari apa yang tadi Kak Abdul udah bilang. Oke, sama-sama kita main ya. Bye. Nggak bisa. Dadah.